Ya biarin dah kalau nggak jelas, kita ulang. Oke, udah record. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan secara keseluruhan konfigurasi Debian server sampai dengan web server ya. Dan di sini maka dari itu sampai mana ya? Sampai sini tahap 6. Nanti kita bakal lewatin ini juga sih, step 1, step 7, tahap 7 ini di FTP bisa kita lewatin. Nah, untuk tahap yang 8 ini, Post, Square Mail, dan kawan-kawan ini saya belum nemu aplikasinya, atau ternyata di repository itu udah nggak ada ya, apa entah itu udah nggak berlaku atau udah basi dan lain sebagainya, saya kurang paham. Tapi nanti saya coba cari gimana caranya kita pakai alternatif lain. Oke. Untuk tes mail kita mungkin bakal lewat, dan untuk sampai saat ini nanti kita bakal fokus sampai di web server ya. Gimana caranya si Debian kita ini bisa muncul web servernya gitu. Ketika kita pakai nanti WordPress bisa muncul dan sebagainya gitu. Oke, langsung aja ya. Kita mulai. Ini saya tadi udah bikin Debian, udah install ya. Di sini saya anggap teman-teman semua paham atau sudah paham lah gimana cara install Debian itu, gimana YouTube-nya. Maka dari itu step selanjutnya maka saya akan berikan pelajaran seperti ini. Nah, ini tadi udah dijelaskan ya pada pertemuan yang lalu. Yang ini kita gunakan sebagai NAT ya. NAT ini. Oke. Jadi ini adapternya, sebelum tadi sudah saya nyalakan dua. Di sini adapter 1, adapter 2. Yang adapter 1 ini sebagai Envo 0S3 ini sebagai jalur internet. Oke. Yang ini adapter 2 ini yang sebagai NP0S8 nantinya. Ini jadi jalur IP kita connect ke si Windows. Seperti itu. Oke, jadi nanti ada dua. Lanjut, langsung aja kita praktekkan ya. Saving. Nah, ini saya baru banget bikin, maka dari itu nanti untuk teman-teman biar tahu alokasi waktunya kalau sampai selesai itu berapa gitu. Nah, jadinya saya dari awal, tapi tanpa instalasi. Mungkin kalau ditambah instalasi memakan waktu sekitar 20 menit sampai 30 menit ya. Langsung aja, coba kita keluar dulu ya. Deh. Nah, kita di template. Nah, di sini ya. Langsung kita ketik keep add. Bener gak sih NP0S3 sama NP0S8? Bener kan? Pasti sih kelihatan. Aduh, dulu deh ya. Saya biar pakai zoom aja. Berarti di sini ini kecilin, ini perbesar kanan sip. Terus magnifiernya mana? Udah ada. Oke, sip, mantapnya ada magnifier. Nah, ini ya ada NP0S3 sama NP0S8. NP0S3 nanti kita jalur internet, sedangkan NP0S8 sebagai jalur buat koneksi ke Windows. Langsung aja kita setting di seperti biasa ya, interface sini. Terus kita kasih tanda biar kita nggak bingung nantinya. Oke, terus ini juga. Sorry ya, ini teman-teman saya agak cepat ya, karena biar menyingkatkan waktu juga. Nanti biar teman-teman kalau misalnya itu biar di pause aja. Auto NP0S3 terus apa? IPS NP0S3 Innet DHCP. Ini buat jalur internet ya. Terus auto NP0S8 IPS NP0S8 Innet static, karena kita menggunakan IP static buat konfigurasi ini IP server, sama seperti yang waktu di mana namanya di Cisco Packet Rancher. Kalian kan udah mencoba membuat sebuah rancangan server. Nah, gak mungkin kan si servernya itu dia pakainya yang DHCP, pasti dia pakainya IP yang static biar inilah apa sih namanya itu, ternamai, biar nggak
biar tahu nih server ini, IP ini, server ini dengan IP sekian itu server berapa. Oke, kayak gini ya. Di sini bisa ditambahin S atau tidak, sama aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya nanti misalnya ada error ya mungkin di sini tambahin S. Tapi kalau misalnya enggak ya sudah. So kita save ya. Oke, kita save, enter. Terus kita apakan lagi? Kita restart. Networking restart. Oke, tungguin sampai ini. Nah, di sini pasti violet. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa ya. Waktu itu pernah saya jelasin kan. Pasti kalau misalnya violet, kita ceknya di mana? Di app.add. Udah ada belum settingan IP-nya? Nah, di sini udah kelihatan nih. Yang di NP0S3 itu 192.168.3.7. Nah, 3.7 itu IP dari jaringan sekolahan. Berarti kita udah dapet nih secara DHCP kan. Nah, terus yang NP0S8 itu 192.168.100.1. Nah, itu IP kita yang tadi kan. Berarti otomatis ini udah bisa dong kalau misalnya kita ping nih. Ping IP yang tadi yang di NP0S8 tuh bisa. Terus kalau kita ping Google, bisa nggak ya? Pastinya bisa dong. Bisa kan? Nah, udah bisa. Lanjut. Di situ kemana teman-teman? Langsung aja kita ke repository. Cepat. apt WordPress. Ya belum tipu kan saya jadinya. Oke, nah ini di crash ya. Crash aja biar aman. Kalau ada tampilan gini. Nah, langsung aja. Kita pakai yang terbaru, bukan si kambing UI, tapi apa tadi? Si ini kan, kebo VLSN. kebo.plsn.org. Dan untuk teman-teman, tahapan di repository ini dihafal ya. Soalnya nanti kalau misalnya dites, pasti otomatis nggak mungkin dong kalian ngelihat script atau kertas catatan. Maka dari itu tahap-tahapan seperti ini kalian harus hafal. Khususnya nih kayak kode kayak gini. Script ini lah script penting sebenarnya. Bedanya kan cuma dikit doang. Nah, di buster, di scan updates, terus belakangnya sama kan. Aduh. Nanti. Terus sini PTP. Coba lagi. VLSN.org, Debian, strip ya. Strip di sini strip nih tuh. Bedanya cuma gitu doang kok. Security. Security terus buster. Nah, di sini bukan strip lagi tapi garis miring ya. Kayak tadi Adit tuh sama. Contohnya tadi dia salah di situ. Dan Haura juga sama. Nah, so kita save. Di situ gimana? Ya udah tinggal update. Kita update sistemnya atau update ini fungsinya buat memanggil si repository itu, si server. Biar diupdate dulu. Tungguin sampai tahapnya selesai. Kemudian cepat ya. Tungguin. Oh ya, nanti kalau misalnya kurang jelas dalam hal video ini kurang jelas atau apa, nanti saya adain meet lagi. Itu untuk besok, mudah-mudahan kalian dengan melihat ini langsung praktek aja. Jadi untuk tidak memakan waktu banyak, langsung praktek. Kelas 11 maupun kelas 12 juga sama. Dan itu kalau di kebo ini dia itu komplit ya. Beda sama yang di kambing UI. Kalau misalnya kalian perhatiin yang itu ada tulisan since itu sejak hari 190 hari tidak diupdate. Itu tulisannya si yang di kambing UI seperti itu. Nah, kita install apa nih? Installnya yang di ini. Mana ya? Lihat ya. Nah, di sini. Install ini semua nih. Kalau bisa. Tadi saya coba yang bagian sini minus, ini minus, ini minus, ini minus, dan yang terakhir adalah minus. Nah, di ini yang lainnya bisa ya. Yang saya tandain minus ini dia nggak bisa. Nanti kita coba cara lain gimana caranya biar downloadnya berhasil. Oke, tungguin. Kalau alokasi waktu saya sih target sampai web server nih cuma nggak nyampe 1 jam ya.
paling kalau misalnya udah selesai download ini, kalau konfigurasi, kalau buat saya, kalau kalian udah paham, pasti cuma memakan waktu kurang lebih setengah jam. Kayak Sakti kemarin, Adit juga pernah, karena mereka waktu udah hafal step-stepnya, otomatis ya udah, kita tuh tahu nih ya tahap ini bakal harus ini skripnya apa, tuh udah tahu, udah paham. Saking kita tuh tahu gimana ininya, alurnya, sama kita hafal ya jalan ininya, jalan konfigurasinya. Jadi nggak terus lihat-liatin, jangan terpacu sama ininya apa sih ya, jangan terpacu sama si catatan gitu. Kalau bisa, kalau kalian ngetik apapun itu di sini, kalian pahami ini tuh apa, ini tuh apa gitu. Jangan cuma melihat udah terus besoknya lupa lagi. Kalau udah bener sekali besoknya lupa, ya kayak gitulah, macam-macam. Intinya mah teliti aja sih di bagian jaringan sih, untuk konfigurasi teliti. Apalagi nanti kalau misalnya ini kalian masih TK aja ya, coba kalau misalnya kalian ini program kejuarannya rekayasa perangkat lunak itu, waduh, salah titik sedikit aja udah error ya. Namanya program kan salah titik koma, atau kurang spasi, lebih spasi dikit aja bisa jadi error, bisa jadi codingannya berubah atau tampilannya berubah seperti itu. Sama di jaringan juga sama, tapi nggak sekompleks yang di RTL gitu. Tungguin ya, tungguin. Oke, sudah, lanjut kita ke ini aja, SSH langsung cepet. SSH oke. Yang memakan waktu cepet, nah ya jadi aja server biar ngikutin TPD ya, TPD TPD cepet kan. Saya install semua gitu deh, saya install semua ya sebisanya. Yang di bagian sini list aja sih, daftar sih, saya coba install semuanya. Apakah bisa semuanya? Kalau nggak bisa ya udah, soalnya jaringannya sekarang kan lagi sepi nih, sekolahan udah pada pulang, guru-guru juga udah pada pulang, selalu cepet. Nah besok kalian ya kalau misalnya harus sabar juga gitu. Internet udah, postfix lanjut sekarang, postfix ya. Nah, internet set, nah di sini, postfix bisa ternyata buat ini. Nah kita pakai postfix aja ya, apa nih, cukup kayaknya pakai postfix doang. Oke. Mailbox set ya, kayaknya postfix dong, cukup kita postfix udah. Lanjut ke coba ya MySQL server. Pasti nggak bisa. Nggak bisa kan, bener. PHP admin nggak bisa juga pasti. Oke, langsung ke Samba ya. Samba oke, 153 MB. Oke, lumayan lama ya. Tapi karena kita memakai server lokal, insya Allah cepet sih. Tuh 449 kbps. Tinggal nunggu yang paling bagian sini ya, mananya, ini nunggu paling bawah sini nih sampai 100%. Sama aja sih kalau kalian download kan harus ada 100% nya kan. Nah di Debian atau di Linux pakainya di bagian sini, diperlihatkannya nggak pakai ini gambar. Kalau di Windows atau di Android kan pasti pakai gambar ya, buat kecepatan udah nyampe mana nih downloadnya. Nah, gitu. Paling cuma kayak gini loh package-nya. Nah di sini lengkap ya kalau Linux ya. Kalau kita kan cuma lihat ini persenan doang ya kalau di Windows atau kalau di sini lihat nih folder apa, file apa yang terdownload, ini file semua tuh, file size-nya lengkap di sini. Tinggal cepet kan, 60 menit lagi. Oke, habis ini Samba udah project TPD. Tungguin. Mana nih nyampe. Oke,
nah ini dibikin dia saja nggak masalah sih. Nanti kita konfigurasi sendiri kok pasti. Jadi untuk tampil ini buat apa namanya pengaturan awal, kalau misalnya ada yes or no ya yes aja semuanya. Nanti kan pas kalau misalnya kita butuh kita bakal konfigurasi ulang seperti itu. Kita tungguin. Sekarang jam 4 sore. Oke, target kelar jam 4:30 ya, setengah jam lagi. Ayo cepet lah bisa. Tungguin. Mana lagi nih? Tungguin. Ayo Python. Oke, bentar kita arsip. 1, 2. Ayo mana nih? Oke sip. Disamba prof tpd ya. Prof tpd. Nah, prof tpd ini package buat ini ya, apa sih namanya? Buat FTP. Jadi kita pakainya si prof tpd itu. Sama Samba juga sih masuknya itu. FTP server juga. Lah ini kenapa nih? OpenVPN. Oke, dia apa nih? Terangan error ya. Maybe ada update that missing. Oh, dia ada missing. Suruh ini dulu update ya, get update. Win. Hah? Kok jadi error ya? Ya udah biarin lah. Ada yang error ya ternyata. Biarin tadi gak error kan, dia sutil. Alright, oh ya benar. Kayaknya ada missing. Tuh kalau ada troubleshooting kayak gini ya kalian harus baca dulu perintahnya apa nih. Jangan bilang nggak tahu apa ya. Langsung nanya ini kenapa. Kalian baca dulu tuh. Apa namanya? apt get update or try with missing. Berarti kan di file repository-nya kan. Gitu. Saya cek lagi apakah ini yang salah. Debian main contact above VLS bener kok. Oke, apa ininya ya? Apa pakai ini? Enggak juga sih aturan. Ini yang ini repository-nya si Debian ini ya, pusatnya. Coba ya kita. Kenapa jadi file? Apa jangan-jangan servernya dari sana dimatiin ya? Tapi kayaknya nggak mungkin juga. Oh iya, itu kan. Kita cek lagi. Coba kita pin Google ya. Jangan-jangan Google ini internetnya nggak dapat. Nah bener kan, internet ini nggak dapat nih teman-teman. Kenapa nih nggak dapat? Padahal di npanel S3 oke, dia nggak dapat apa-apa. Bener kan? Nah itu caranya konfigurasi itu. Networking tester. Nah, file coba ada lagi, dapat gak? Oh belum dapat ternyata. Belum dapat ya. Coba kita lihat pengaturan sini. Ini troubleshooting ya. Tadi kan udah bisa kan. Kita realtek. Coba dibiar dengan internet ini realtek bukan? Realtek kan ya? Realtek PCGB. Oke, realtek. Tapi kenapa dia nggak mau? Yang bisa menjelaskan nano PC net interface npanel asli DHCP kan? Iya kan? Padahal bener di sini settingannya. Dia nggak dapat jaringan internet teman-teman di sini tuh. Dia nggak dapat jaringan internet. Di IP ADD juga sama nggak dapat. Nah kalau kayak gini berarti caranya kemungkinan besar. Coba kita switch ya, switch dulu. Tahu switch artinya switch? Ya kita switch. Maksudnya yang bagian sini kita kasih crash dulu. Kayaknya dia nggak mau manggil. Oke malah
IPA deh tuh malah dapet lah. Kenapa masih di ini? Oh padahal udah kasih crash. Susah sekali nih ngasih tahu ini nih Google. Oke dia nggak dapat. Kalau nggak dapat kita cara terakhir yaitu mematikan si sistem operasi kita. Oke matiin dulu ya. Salah dimatiin. Oh ini ternyata ada pilihan oke dulu bentar lah jalanin lagi ya. Ini nggak nyampe tanggal 5 udah nih, biarin deh. Switch. Tolong lagi ya, bukan ulang sih, cuma ada kesalahan. Kalau di sini pin Google kan aman kan? Siapa tuh? Oh aman gue, tapi dia nggak mau. Bismillah. Oke. Ini kita langsung restart sih. Dia dapat internet dulu. Tadi putus koneksi jadinya nggak mau sih pas instalasi. Lihat di sini apakah berhasil. Lama ya. Oke bisa. Coba ada deh. Apakah dapat? Udah dapat lagi. Bikin panik aja ya. Ini nyampe mana? Nyampe ini apa tadi nyampe telnet ya. Open VPN. Oke, get install Open VPN. Biasanya tadi ya VPN. Kalau tadi saya udah nyoba install di Debian yang satunya lagi, udah bisa semua, tapi tadi tiba-tiba ternyata dia ada internet. Nah itu troubleshoot kayak gitu tuh. Kalau ada masalah ini ya kalian pelajari dulu, jangan nyerah, jangan nyuruh saya terus yang mikir. Ya Allah, yang pinter gitu saya terus, masa kalian nggak pinter-pinter gitu gimana gitu kan, nggak lucu gitu loh. Kalau saya mah ya kalau misalnya ada masalah gitu bisa ya kalian buat bisa gitu, bukan saya nggak mau bantu atau gimana ya. Emang pembelajaran itu kan troubleshoot di jaringan ini kan, masalah apapun tuh troubleshoot. Yang paling penting itu adalah proses gimana kalian troubleshoot suatu masalah di jaringan, itu yang paling penting, menganalisa. Mantap nih kalau bisa kalian analisa kalian begini. Itu yang penting sih, nggak usah harus bukan bisa ya, diharapkan tuh bukan kalian bisa, tapi kalian tuh bisa gimana caranya menganalisa suatu masalah sehingga terselesaikan suatu solusi, menghasilkan suatu solusi. Dan itu ya kayak gitulah pokoknya pembelajaran. Soalnya di dunia kerja juga kayak gitu bakalan, ketika kalian dihadapi sebuah masalah ya masa sih sudah ada SOP-nya, otomatis kalian mengikuti SOP, dan di SOP itu enggak masih gagal ya gimana caranya, kalian kan punya solusi sendiri, entah tanya gimana. Udah selesai. Terakhir, oh ya tadi kan PHP yang ini ya, kalau kalian nggak percaya yang SquareML yang saya tandain ya, pasti nggak ada ya, nggak ada kan, coba yang clear kok. Padahal ini fungsinya buat email, ini ya buat email. Coba kok ya. Oh report malah ada. Sip. Jadi nanti kemungkinan kita pakainya yang si ini roster, bukan si SquareML. SquareML kan lambangnya si itu ya, tupai kalau nggak salah. Oke, Photoshop bisa. Nah ini yes aja, biarin. Oke. Biarin kayak gitu loh cara biar cepat. Setengah jam berarti 16.45 lah maksimal banget ya. Bisa yuk, cepet pulang saya. Tungguin. Nah pasti nanti kalian dalam praktek nggak menemukan hal yang seperti saya gini ya tadi ya. Tadi karena ada troubleshoot jaringan mati tiba-tiba. Mic tag long time, oh my god. Mic tag long time. Generate
372 bit RSA. Wow, RSA atau RSA. RSA itu sandi ya. Ini sandi loh. Sandi SH1 ini keren banget. Sandi. Kode-kode rahasia. Korea. Ya mau dihapus. Curi ya. Tadi pop udah, sekarang base-nya. Ternyata base sudah terinstall. Base sudah terinstall di sini. Di map. Oh, dia langsung. Oke, ternyata base ini bisa ya. Tuh lihat ada sandi di sini. Sertifikasi SH1 sandi itu. Terus DHCPD tadi udah ya. DHCPD mah. DHCPD udah kan? Nah, udah. Lanjut ke ini apa sih namanya? PHP 5. PHP 5 strip MySQL. Oh, tidak ada kan? Dah. Sampai sini udahlah kelar ya. Oh ya, satu lagi Apache nih. Yang paling bawah. Ini yang ini. Oke. Apache 2 links. Bisa. Sip. Iya. Yeah. Cuma 1 mega doang kok, 1 MB. Aduh, siap. Habis itu kita menggunakan apa tadi ya? Oke. Langsung ke nano etc network interface. Nah, tadi kan karena bermasalah ya udah saya crash, tau lah fungsinya tanda crash ini apa, buat sebagai komen aja. Terus kita nah jangan lupa di restart kalau udah setting ini, kayak tadi tuh Saprin dia lupa restart, malah nggak bisa ya lah sampai kapanpun kalau nggak di restart nggak bakal dapet atau bisa pasti violet nih. Mudah-mudahan enggak, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak. Ayo enggak violet dong ya. Violet ya udah, biarin kita lihat IP ada deh, ada IP-nya 101 ada kan, coba kita ping buat mastiin ada. Sip, saya lanjut. Kita tahap apa nih teman-teman, langsung aja biar cepet lah ya tahapannya. Saya biar tahapannya sih DC ini DNS dulu. CD DC pin slash terus nano langsung ya. Langsung kita di bawah zona nama ininya, nama domain kalian. Kalau saya pakai nama ini someone. Terus ini terus ini add master file terus biasa gini etc bin. Terus nah ini DB nya DB nama domain ya, jangan nama saya. Kalau nama kamu Saprin ya Saprin biar enak gitu, jangan nama saya. Tadi Saprin pakai nama DB saya kan nggak lucu gitu. Sini 192. Nah nanti kita bikin script yang baru loh ya. Ini kan script yang dari kelas 12 kemarin sama dari Sakti juga sih, tapi nanti yang buat kelas 11 yang sekarang bikin script baru. Gimana caranya, kalian bikin catatan baru lewat notepad kayak gimana lah, yang penting kalian paham lah satu-satu tugasnya. 192 samain sama yang dalam petik sana yang atas itu biar sama. Oke. Kenapa ini kok diambil 192? Karena IP kita kan depannya 192 ya. Kalau misalnya depannya 193 ya 193 monggo. Kalau misalnya itu ya bebas. Di sini bebas sih sebenarnya, sama aja kayak yang di atas. Cuma ya biar secara default biar kalian nggak bingung, kita pakai yang ini. Oke. Lanjut nih. Apa? Langsung copy file ya. Kita lihat dulu ls. Sorry, clear dulu deh. Nah, ls. Nah, di sini kelihatan apa sih? Saya zoom aja deh biarin. Oke, di sini nggak ada ini kan si DB tadi siapa tuh Fatma. Terus di sini DB 192 juga belum ada. Maka kita copy file DB lokal ke DB yang zona yang atas tadi. Siapa? Ya ini dia namanya. Terus TLS ada nggak sih itu? Nah itu ada tuh di bawah empty. Lanjut kita cp lagi DB 255 ke DB 192. TLS ada dong tuh samping yang empty kan kelihatan jelas. Kita minimis lagi dan cepet.
Setelah itu kita edit di nano. Aduh, kenapa lagi nih? Sorry guys, ada masalah. Kenapa? Jadi kenapa ya? Nano db. Nah, ini langsung kalian otomatis aja yang pokoknya yang namanya localhost itu diganti sama domain di settingan kali ini ya. Semuanya sih. Jadinya nggak ada yang localhost lagi di sini. Ini juga sama. Kalau kalian terbiasa udah sering-sering sih kalian bakal hafal ya. Kayak saya nih. Sakti juga hafal lah. Sakti, Adit, Intan, kelas 11 ini kelas 12 ini rata-rata hafal. Mungkin yang di bagian emot itu ya yang agak susah dihafalin. Kalau di bagian sini sih udah ya gampang sih begini doang. Kasih IP-nya. Terus di tab lagi mail in terus ini. Aduh. Dah. Terus ya. Lanjut ke DB192. Oke, ini localhost. Sama ya, localhost diganti sama itu. Sorry, Farhan lagi. Bukan Farhan ya. Bukan Farhan. Tapi si maaf. Pak mana Pak? Tuh. Sama.net. Terus ini apa? L. Terus ini in. Terus ini PTR. Terus ini domain lagi. Simple lah. Save. Udah lanjut ke nano. Kita cek yang di hostnya. etc host. Yang bagian nomor 2 kita ganti dong. Sip. Nama domainnya. Sip. Hostname nggak usah lah ya, biarin Debian. Langsung aja ke reset. Kita daftarin IP kita di sini. Sini kalian harus belajar ngetik cepat lah ya, biar makin jago. Ya keren gitu loh, hacker ngetik cepet. Oke, coba kita ping hasil, terus yang www-nya. Oh, tidak bisa di sini. Karena apa nih nggak bisa? Karena masih terkoneksi sama internet teman-teman. Percaya nggak percaya lah. Tuh dia masih terkoneksi. Padahal kalau kita ns lookup, sorry ns lookup fahma.net. Ini udah bisa nih. Udah bener. Sayang banget ya kalau kalian praktek di sini mas saya matiin ini jaringan internetnya nih. Saya matiin yang sini, saya tunjukin. Tapi tadi bisa tuh yang di sana. Ya enggak pakai nama saya gitu. Kalau ini nggak bisa. Oke. Tapi nggak masalah. Tadi ada Adit bisa tuh Adit. Selfie, Onasi bisa. Nah itu tergantung ya. Entah kenapa sih jaringan tuh kayak gitu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi kalau misalnya buat ngeceknya secara keseluruhan itu ya IP-nya ini sama domain yang awal ini kalau di Debian ya. Oke. Kok Farhan sih? Aduh, malu banget dah. Malu dong. Nah, udah. Oke ya, habis ini udah ya. Lanjut, kita langsung ke tahap ini. Koneksi ke si Windows-nya. Jadi kita ke sini ya. Kita klik kanan. Kalau enggak ya kalian di sini nih. Kalau di sini yang di HP ya. Gimana cara klik kanannya? Nggak usah klik kanan, tinggal kalian ke mesin, ke pause. Otomatisnya pause. Lanjut kemana? Ke menu tool. BTW ininya baru ya. Apa sih namanya? VirtualBox-nya baru, jadi agak berbeda sedikit saja tapi. Jadi kalau kalian yang di hostnya di bagian sini kan, yang tadi udah saya kasih tahu. Di sini saya adapternya 5, oke udah otomatis 10 deh kita ganti ya. 10 kita yes. Ini adapter doang ya, adapter host. Nah kita pastiin dulu nih yang di sini nih, di settingan ini di bagian network yang adapter 2 NAT. Nah kita kan belum milih ya NAT networknya. Sorry NAT doang sih NAT. Lah kok NAT sih? Host only ya Allah, host only. Nah ini virtualnya.
Nah, karena udah, lanjut kemana nih? Kita tes di sini, kita daftarin dulu nih mana host. Nah ini ya Sony kan. Dan kalau di HP berarti nggak bisa klik kanan, berarti double klik aja. Terus langsung properties. Terus ini. Dah. Oh dia otomatis ya. Tadi saya udah nyoba sih. Udah maksudnya pakai Debian yang ini, bukan Debian ini. Itu sama sih itunya. Pastiin default gateway-nya sih, gateway-nya server. Ini DNS server. Kalau ini pastiin ya, jangan sampai tukar. Baca dulu nih. Kalau misalnya sebelumnya ini cuma tampilannya kayak gini dong ya. Kalau belum pernah dipakai nih. Udah gini doang. Nggak usah, jangan bingung kak. Kok saya punya kemarin kok udah ada isinya, dengan punya saya belum ada. Nah ya kan saya bilang harus ngisi di sini, sebenarnya ngisi. Nah di sini ngisi. Dan tinggal kita isi aja 100. Ini berapa gateway? 2, ingat ya, jangan sampai tukar. 1. Dan langsung udah tinggal kita oke deh. Oke. Masuk ke sini kita jalanin lagi mesin. Nah, kita tes lagi nih. Di sini CMD. Oh ya, masuk CMD-nya kalau di ini gimana? Tinggal kita ke sini, ketik aja komen, enter. Dah, sama kan? Nah, kita ping apa? Ping IP-nya dulu dong. Nah, udah bisa nih. Di sini udah bisa. Coba kita ping si ini ya, domainnya ya. Kalau bisa ya alhamdulillah. Oh, bisa ternyata. Tuh kan di sini bisa. Coba yang www. Bisa ternyata kan. Itu tuh jaringan tuh di server sendiri malah nggak bisa, sedangkan di sini malah bisa di luar jaringan kan. Pasti bisa mailnya, nggak mungkin nggak. Terus yang FTP-nya. Makanya kalau udah ini ya, antara bukan hoki sih, santai aja sih kita mah. Gitu. Dah. Bisa. FTP bisa. Kan tadi kan kita udah ini ya. Download Apache. Sebenarnya kalau kita udah hitun Apache, otomatis di sini biasanya langsung bisa di sini. Coba kita ketik IP-nya di sini. Kalau kita udah install Apache ya, tuh, berarti otomatis si Debian kita udah terkonfigurasi sama yang namanya apa? Web server. Udah gitu doang sih. Ada gak sih? Coba kita ada domainnya. Loh, sorry, jangan bukan. Kok FTP? Kalau pakai domain bisa nggak? Kok bisa kan? Kayaknya Apache kan bisa kan? Udah bisa dong. Lanjutnya apa ya? Udah ya sampai sini kan. Tadi saya janji sampai ini kan ya, sampai server web server ya. DNS ya biasanya yang lumayan lama tuh DNS. Keputih sama web server. Oke, FTP. FTP ini nanti dia install terlebih dahulu FTPD jadi. Mau nih praktekin FTP ya. Web server udah ya. Ketika kalian install ini, udah cuma gini doang sih. Udah. Yang ke bawahnya sebenarnya nggak usah. Buat ngecek aja ada nggak sih nano indikator. Oh, di sini udah bisa. Berarti settingan kita udah berhasil ya. Udah uji cobanya udah berhasil di luar jaringan, di dalam satu jaringan gitu maksudnya. Udah, sekarang kita coba pakai yang FTP ya. FTP nih. Terus kita masuk ke CD. Kita ikutin aja tahap dari tahap ini. Kita masuk ke CD, etc, prof tpd ls. Terus kita nano prof tpd conf. Ada nggak sih prof? Nah ada kan? Kalian bisa lihat kan prof tpd conf, prof tpd conf. Wow, ini kenapa ya? Terus nah nggak dikasih tahu soalnya kita di paling bawah kalau nggak salah ya. Iya apanya ya? Saya lupa di sini. Beneran saya lupa di sini. Ini suruh ngapain? Sorry, home ls maksudnya apa? Ini tuh kalau nggak salah di ini, tapi kok ada beda ya? Paling bawah ya? Apa di bagian sini? Ah ini nih, oh ini cari ketemu.
di bagian sini nih server name-nya ternyata. Sorry. Server name-nya kita ganti dong. Kita ganti ya. Apa server name-nya? Oh iya, server name ini biarin Debian. Kalau kalian pengen ganti nama domain kalian atau itu, kalian harus gantinya di bagian ini hostname. Jadi biarin aja Debian. Biarin sih, udah gitu doang sih. Ini cuma ngecek doang kalau nggak salah. Saya lupa lagi ngeceknya ini. Udah nggak ada segmen yang harus dicek nih, include cek. Enggak sih, biarin lah ya. Coba kita langsung coba kita kalau restart aman nggak ya? Init d prof ppd restart. Oke, mantap ya. Add user smk, terus password 1234 username smk, romnya 123 enter, enter. Terus kita cek user cd home terus ls. Ada smk? Ada dong. Nah kan kita tadi udah bikin tuh SMK ya. Nah cara ngetes si FTP ini berhasil atau enggak, kita masuk ke Windows bagian sini nih, kita ketik FTP titik 2 nih garis miring gini, terus kalian domainnya. Nah lihat di sini tadi kita bikin user apa? User SMK kan, SMK passwordnya 1234. Bisa dong, masa enggak? Nah itu ya saya lupa. Nah gini, ternyata FTP-nya juga udah berhasil tuh kayak gitu. Jadi direktori yang ada di Linux di Debian tuh kelihatan semua. Coba di etc ya, tuh kan sini tuh keren dah. Jadi udah nyampe mana kita? Udah lumayan jauh ya. FTP udah, web server udah, putih. Oke, sekarang putih. Tinggalan malah ini yang putih ya. Udah kita ketik aja putih. Putih enter kan 92.168.100.1 kita yesin aja nggak masalah. Nah putih ini kayak gini, root aja root 1234, pasti aksesnya Denit kalau nggak salah nih. Nah kalau aksesnya Denit nih, caranya kayak gini teman-teman. Kalian masuk ke Debian, kalian cd tc sama ssh terus ls, kalian edit, cari file yang namanya nanti ini sshd config. Nah ada kan sini, coba saya zoom dulu bentar ya. Taruh saya tata letaknya saya ini dulu. Tuh kan di sini ada root ini kan, root root lagi file sshd underscore config. Nah kita edit situ. Kenapa di sini sih? Nah kita kecilin. Ya Allah. Nah kita enter. Nah perhatiin. Kalian cari tulisan permit root login. Nah di sini nih, permit root login. Yang bagian prohibit sampai dengan password itu kalian hapus, kalian ganti yes, terus tanda crashnya kalian hapus. Dah itu doang, ingat. Terus kalian save seperti biasa, terus kalian restart. Jangan lupa kalau ada konfigurasi gini, kalau belum ada tulisan restart otomatis, kalian restart sendiri secara manual. Ini kok restart apa? SSH restart. Nah, udah dong. Coba kita lanjut lagi, kita cek sini. Kita cari putihnya. Putih. Ini root. Nah, bisa kan? Bisa lah. Jadi putih itu adalah protokol buat RDP, remote desktop protocol. Remote bukan RDP, mau buat si itu ya. Buat Windows. Kalau ini SSH Secure Shell. Buat remote juga sih, fungsinya sama buat remote, tapi khusus yang di Debian Link yang CLI kalau nggak salah.
sama nih, ini di root ya, di sama tampilannya sama persis kayak di Debian. TC S CD garis miring S, seperti itu. Kayak gitu sih caranya. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti kalau misalnya masih kurang jelas atau masih ingin ditanyakan, nanti saya agendakan buat meet. Tapi untuk besok kalian praktek menggunakan ini dulu. Gimana caranya kalian harus paham ini. Oke. Kalau misalnya ada yang tipe sedikit, saya nggak bakal mau bantu lagi. Ya biar kalian teliti lah. Masa saya bantu terus tipe dikit, ini kurang dikit, kurang restart. Pokoknya kalian harus teliti dari situ. Besok ya. Kurang lebihnya saya cukupkan dulu ya. Oh malah nih. Ini atau nah, saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.